wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprianingsi Erjana, mahasiswa dari Universitas Bina Mandiri Gorontalo, program studi D3 Analis Kesehatan. Saya akan menjelaskan sedikit materi tentang asam amino, hormon, dan enzim. Yang pertama yaitu asam amino. Asam amino adalah senyawa organik yang memiliki gugus fungsi karboksil, amina, atom hidrogen, dan satu rantai samping. Ada 20 jenis asam amino yang dibutuhkan oleh tubuh. 11 diantaranya dikelompokkan sebagai asam amino non-esensial. Nama tersebut diberikan karena jenis asam amino ini bisa diproduksi sendiri oleh tubuh. Ke-11 asam amino non-esensial tersebut adalah alanin, arginin, asparagin, asam aspartat, sistein, asam glutamat, glutamim, glisin, prolisin, serin, tirosin. Kemudian asam amino esensial, yaitu 9 jenis asam amino yang tidak dapat diproduksi sendiri oleh tubuh. 9 jenis asam amino esensial adalah histidin, isoleusin, leusin, lisin, metionin, fenilalalin, treonin, triptofan, dan valin. Kemudian ada beberapa penyakit yang disebabkan akibat kekurangan asam amino yang harus kalian ketahui. Contohnya yaitu penyakit fenilketonuria dan tirosinosis. Kemudian kita masuk ke materi selanjutnya yaitu materi hormon. Hormon ini adalah zat kimia yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin atau kelenjar buntu. Hormon itu sendiri berfungsi untuk memberikan sinyal ke sel target yang selanjutnya akan melakukan suatu aktivitas tertentu. Hormon juga memiliki persamaan dengan sistem saraf. Persamaannya yaitu memiliki fungsi untuk mengatur dan melakukan koordinasi dalam kegiatan tubuh. Perlu kita ketahui, ada juga yang disebut dengan hormon insulin. Hormon insulin ini adalah hormon alami yang diproduksi oleh pankreas. Fungsi dari hormon insulin itu sendiri yaitu yang pertama, memerintah sel untuk mengambil glukosa dari darah. Kemudian yang kedua, mengubah glikogen menjadi glukosa yang dibutuhkan oleh tubuh. Dan yang terakhir, menyimpan kelebihan glukosa sebagai lemak. Kemudian kita masuk ke materi selanjutnya atau materi yang terakhir yaitu materi tentang enzim. Enzim ini adalah biomolekul berupa protein yang berfungsi sebagai katalis dalam suatu reaksi kimia organik. Ada 2 karakteristik penting enzim yaitu yang pertama, enzim tidak berubah masuk ke dalam reaksi kimia dan bertindak hanya sebagai katalisa. Kemudian yang kedua, enzim tidak mengubah keseimbangan yang konstan pada reaksi kimia tersebut. Enzim ini hanya meningkatkan kecepatan di mana reaksi mendekati keseimbangan. Teman-teman, perlu kita ketahui bahwa suatu enzim tersusun atas bagian protein dan bukan protein. Bagian protein disebut apoenzim dan bagian non-protein disebut kofaktor. Kofaktor itu sendiri dapat berupa ion logam dan koenzim yang berupa bahan organik, misalnya vitamin B. Enzim itu sendiri memiliki sifat bekerja secara bolak-balik. Artinya, enzim tidak menentukan arah reaksi, tetapi hanya mempercepat laju reaksi sehingga tercapai keseimbangan. Adapun teori yang menjelaskan tentang cara kerja enzim yaitu yang pertama, teori Lock and Key menjelaskan bahwa cara kerja enzim mirip dengan mekanisme kunci dan anak kunci. Kemudian enzim diibaratkan sebagai kunci gembok yang memiliki sisi aktif dan substrat diibaratkan sebagai anak kuncinya. Selanjutnya yaitu teori Induced Fit menjelaskan bahwa enzim melakukan penyesuaian bentuk untuk berikatan dengan substrat.
Tujuannya meningkatkan kecocokan dengan substrat dan membuat ikatan enzim substrat lebih reaktif. Baik, itulah penjelasan materi saya tentang asam amino, hormon, dan enzim. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.